Saya mampir di Wangi-Wangi Roastery, Jalan Kelapa 3, punyanya Om Kuadru. Kalau mau ngerosting ke sini aja, karena kebetulan saya mencicip kopi celup ini. Modelnya seperti ini ya. Tuh, dicelup. Seperti teh. Jadi ringan untuk pagi, tanpa gula, enak, menyegarkan. Dan teman-teman, beberapa hari ini atau beberapa bulan ini saya keliling-keliling di jalanan kota Mataram, mungkin di kota Anda ada, di Lombok Timur mungkin ada, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Sumbawa, Bima, Dompu, itu mungkin ada kayaknya. Nah, ada itu maksudnya gini, ada saya melihat baliho, beberapa baliho tokoh yang tidak saya kenal sama sekali, dan wajahnya asing bagi saya, dan baru pertama saya melihat, dan sampai sekarang pun baliho-baliho itu masih tetap bermunculan, tapi dengan narasi-narasi yang berbeda. Nah, yang paling menarik buat saya, mengapa saya harus bicara ini, itu ada satu ini baliho yang punya narasi, boleh kenalan nggak? Ya teman-teman, saya pikirnya gini, siapa sih orang ini tiba-tiba kok buat baliho boleh kenalan? Akhirnya saya mengulik-ngulik beberapa sumber referensi, termasuk dari Wikipedia. Saya baca. Ternyata beliau adalah Lalu Muhammad Iqbal yang asli kelahiran Lombok Tengah, dan lahir pada tanggal 10 Juli. Nah, beliau ini sebenarnya seorang diplomat atau duta besar untuk Republik Turki yang dilantik sama Pak Joko Widodo itu pada tanggal 7 Januari 2019. Nah, teman-teman, kalau pengen tahu lebih lanjut, kita lanjutkan. Nah, kalau nggak mau lanjut silakan skip, karena disclaimer dulu bahwa ini bukan dukung-mendukung, tapi saya coba memberikan informasi yang jelas saja, karena teman-teman bisa mendengarkan langsung dari saya, dan saya memang sumber-sumber dari Wikipedia. Nanti gini, teman-teman, beliau ini pendidikannya banyak di Jawa. Jadi di pondok pesantren, di awal starting pointnya itu adalah di pondok pesantren As-Salam di Surakarta, Solo, dan pendidikan universitasnya atau pendidikan tingginya itu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan jurusan hubungan internasional, dan di UGM itu jurusan sejarah. Jadi teman-teman, dan tahun 2002 beliau mendapatkan S2 di hubungan internasional dari Universitas Indonesia, dan tahun 2005 beliau mendapatkan gelar doktor politik dari Bukares, Rumania, dari Universitas Bukares of Rumania, dan beliau ternyata seorang ASN, dan diawali pada tahun 98 itu diterima di Kementerian Luar Negeri. Dan dari rentang waktu yang sebentar, mungkin ya tahun 2001 sampai 2005, beliau itu sudah mencapai level menengah, yaitu tahun 2001-2005 itu level menengah itu yaitu sebagai sekretaris Kasubit Konsuler KBRI di Bukares, Rumania. Nah, itu terus berlanjut ternyata. Tahun 2006 jadi kepala seksi kejahatan yang terorganisir ini ya, Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral. Nah, dilanjut lagi tahun 2008 sampai 2012 beliau ditugaskan sebagai kanselor fungsi politik di Wina, Austria, bukan Australia ya, Wina, Austria. Nah, lanjut lagi 2012 sampai 2014 beliau menjabat sebagai Subdit Perlindungan WNI. Nah, tahun 2016 ya secara resmi diangkat menjadi Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia. Banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan sama beliau. Tahun 2015 itu sudah menangani evakuasi WNI yang ada di Suriah, Malaysia, Arab, dan Filipina. Jadi teman-teman, saya rasa beliau ini orang hebat. Saya pernah sekali bertemu dengan beliau itu di salah satu kafe di Kota Mataram,
dan itu pun tidak sengaja karena saya diajak teman di sana ngopi dan kebetulan beliau lewat, akhirnya beliau ikut ngobrol dengan kita. Nah, saya ada sedikit apa ya istilahnya image positif dari dia. Image positifnya begini, beliau itu orang hebat. Ternyata orang hebat, baru sadar kemarin bahwa saya sudah ngulang-ngulik Wikipedia, beliau itu orang hebat. Jadi orang hebat seperti beliau mampu mengimbangi saya yang istilahnya orang nggak tahu apa-apa, orang bawah, rakyat jelata. Jadi beliau berani menurunkan standar pembicaraan itu untuk mengikuti saya. Akhirnya saya nyaman ngobrol dengan dia. Jadi teman-teman, kalau saya rasa waktu saya ngobrol sama beliau dengan mendapat image yang sangat positif, saya sebenarnya pengen lagi ngobrol dengan beliau, ngobrol lebih banyak tentang NTB lah ya, karena saya yakin beliau ini sudah lama sekali di luar negeri, sudah mungkin puluhan tahun di luar negeri. Saya kepengen mendalami apa sih sebenarnya keinginan beliau sampai pulang ke NTB. Jadi teman-teman, nanti suatu saat saya akan upload lagi pembicaraan saya dengan beliau. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan coba hubungi dia melalui, walaupun saya tidak menyimpan nomor handphone beliau, saya akan coba berusaha untuk mencari beliau lewat teman-teman saya supaya ada waktu beliau untuk saya dan ngobrol-ngobrol. Mungkin itu aja. Selamat pagi dan selamat ngopi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.